Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nasir adalah rumah sakit tipe B milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di wilayah administratif Kota Solo. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nasir mengedepankan visi rumah sakit terbaik di Provinsi Sumatera Barat, serta dengan misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna. Kedua, meningkatkan kemandirian dan tata kelola rumah sakit. Salah satu misi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna. Untuk itu, bagian gizi Rumah Sakit Nasir membuat suatu inovasi yang berjudul Infogenetik, yang artinya informasi gizi tentang nutrisi enteral dan kegunaannya. Inovasi ini dibuat dalam bentuk buletin. Nanti buletin ini diberikan kepada keluarga pasien sehingga diharapkan keluarga pasien ini mengerti dan bisa membantu memberikan nutrisi enteral ini kepada keluarganya yang dirawat. Pasien yang kita rawat saat ini adalah pasien dengan stroke iskemik dengan gangguan disabilitas atau ketidakmampuannya, kelemahan anggota gerak diri, dan gangguan pendengaran. Penting kita mengetahui kemampuan dalam pasien, terutama makan dan minum, karena ini nutrisi sangat mempengaruhi kepada proses kesembuhan pasien. Sebelum dan setelah melakukan perawatan, seluruh tenaga medis selalu mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk perawatan pasien di ruang rawat inap rumah sakit yang dilakukan oleh dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan fisioterapis dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Dalam hal perawatan, perawat selalu memantau perkembangan pasien baik secara fisik maupun klinis. Ibu bisa makan jadi malaki ibu bisa makan ibu kini sementara pakai selang ya, selang namanya selang GT, beko selangko, maksud susu kan dimasukkan dalam selang itu tuh, beko langsung kalang ibu ya. Sebelumnya nggak tahu deh, nah barangkali ibu dapat susu, nggak tahu dong. Jadi ibu dapat susu 6 kali ya dek, 2 kali dibawa dari rumah sakit, 4 kali dia buat surang. Nah jadi yang 2 kali itu beko dapat jam 1 sama jam 5 sore. Beko yang bubuknya dihajikan, ada buat jam 3 sore, jam 9, jam 7 pagi sama jam 10 pagi. Minimnya media dalam penyampaian edukasi, khususnya edukasi gizi, membuat pasien dan keluarga pasien kurang memahami apa yang dimaksud oleh ahli gizi. Kejadian-kejadian seperti tadi, misalnya pasien tidak teratur memberikan makanan kepada pasien, kemudian pasien belum mandiri dalam memberikan nutrisi enteral kepada pasien, dapat menyebabkan risiko malnutrisi pada pasien dengan nutrisi enteral semakin meningkat. Nah, hal yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memperdalam informasi kepada pasien, khususnya pemberian nutrisi enteral. Tujuan dari semua itu adalah untuk melatih kemandirian pasien dalam merawat pasien dengan nutrisi enteral. Yuk kita simak apa yang dapat kita lakukan untuk menambah pengetahuannya. Berdasarkan permasalahan yang ada, ahli gizi RSUD Nasir mencanangkan suatu alat komunikasi yang dapat memudahkan pasien dalam memahami informasi gizi. Media buletin yang telah dibuat digunakan pada saat memberikan edukasi gizi kepada keluarga pasien. Ahli gizi menunjukkan poin-poin penting dalam buletin tersebut agar memudahkan keluarga pasien dalam memahami isi dari buku tersebut.
ahli gizi juga menjelaskan setiap halaman dari buku tersebut dengan harapan keluarga benar-benar memahami pentingnya pemberian nutrisi enteral kepada pasien. Saat edukasi berlangsung, keluarga dan ahli gizi melakukan komunikasi dua arah dan diharapkan keluarga mengajukan pertanyaan seputar informasi yang diberikan. Dalam mewujudkan misi rumah sakit, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna. Maka, untuk mencapai misi tersebut, perawat juga melakukan demonstrasi cara pemberian nutrisi enteral melalui selang NGT yang dilakukan di ruang rawat inap. Sebelum melakukan demonstrasi, perawat menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh keluarga. Pertama, keluarga harus mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah memberikan makanan kepada pasien. Kedua, tidak lupa membilas selang NGT dengan air putih terlebih dahulu. Ketiga, mendemonstrasikan bagaimana cara agar tidak terdapatnya gelembung udara pada selang NGT. Pelayanan rumah sakit itu rancak, Kak. Dokter, suster, perawatnya baik dan rancak. Ada berarti khususnya pelayanan makanan di rumah sakit kok? Makanan itu di rumah sakit teratur dan dapat waktu. Mulai ada setelah bagian media bulletin itu apa sih yang rasakan perubahannya? Perubahannya itu lebih banyak tahu tentang cara makan dari selang untuk ibu. Misalnya Kak, itu kalau misalnya kami tanya lebih bertambah nggak informasi yang adik dapat, misalnya ini kan dia masih dapat selang gitu, bisa kok adik tahu nggak siap ibu dapat selang gitu kok yang jadi keluar bisa makan, aku saya makan yang harus apa itu? Makan yang bisa dimakan ibu itu bubur yang nggak karet-karet, yang masih lunak. Semoga inovasi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai pemberian makanan secara enteral.